Bang Todong pada saat pertama kali menginjakan kaki di negara lain selain di Indonesia, perlukah ada adaptasi? Mungkin berapa lama untuk adaptasi untuk tinggal di sana? Dan siapa-siapa saja sih yang dibawa ke sana? Apakah satu keluarga ikut tinggal di sana? Ya, adaptasi tentu harus dilakukan. Ini kan negara Hmm. dengan musim yang berbeda. Hmm. Ada musim dingin, ada musim panas, ya. Dan itu juga ya ada di sela-sela itu kan ada misalnya ada musim dingin itu ada yang dingin sekali ya ketika winter ya, tapi ketika musim gugur fall ya itu relatif tapi belum tentu ada salju. Hmm. Nah, jadi ya sekarang ini kan bulan September, kita belum melihat salju ya turun. Tapi nanti mungkin bulan November itu sudah mulai ada salju ya. Nah, jadi adaptasi pasti ada, ya pasti dilakukan. Ya, semua Hmm. kita melakukan hal yang sama. Jadi mesti beli overcoat, mesti beli sepatu untuk bisa jalan di atas salju dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi yang paling penting adalah kita ini mesti tahu ya hidup di negara yang punya iklim yang berbeda dengan Indonesia. Nah, kalau itu kita bisa uh, ketahui, ya kita akan menikmati semua itu. Karena buat orang Norwegia, ya, dia bilang tidak ada tuh yang namanya dingin. Ya. Hmm. Tidak ada tuh musim dingin. Yang ada itu adalah bagaimana kita punya pakaian yang bisa mengadjust itu. Ya, dia bilang there's no such bad weather, there's only bad clothing. Ya, tidak ada udara yang buruk, iklim yang buruk. Yang ada itu adalah pakaian yang tidak pas untuk itu. Nah, tadi saya ditanya bahwa siapa aja, saya datang dengan istri, ya, Hmm. dan saya punya anak perempuan satu, ya ikut dengan saya di sini baru 1 tahun, ya, 2,5 tahun dia di US, di Amerika, dan kemudian ada staff, ya, ada juru masak, ya, dan ada ya kepala rumah tangga Wisma Indonesia. Ya, selebihnya kan kita ada diplomat-diplomat yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hmm. Ya, Bang Todong mungkin bisa ceritakan adaptasi apa sih yang paling susah pada saat datang ke Norwegia? Saya tidak mengalami banyak masalah dalam adaptasi, ya. Hmm. Karena saya juga biasa jalan ke luar negeri, ya. Saya juga pernah sekolah di US, ya, di Boston, pernah sekolah di San Francisco. Jadi ya praktis saya sudah mengenal kehidupan ya di iklim yang tidak sama dengan Indonesia. Ya. Hmm. Jadi ketika musim dingin saya tidak shock, ya, tidak terkejut sama sekali. Jadi saya bisa adaptasi dengan gampang. Ya. Nah, Hmm. istri saya juga karena dulu kan waktu saya sekolah di US dia ikut dengan saya, ya kan? Anak saya juga tinggal di Amerika, ya. Anak saya yang laki-laki tinggal di Jakarta, ya karena dia udah bekerja, ya punya istri dan punya 2 anak, ya. Nah, mereka hanya bisa datang ke sini untuk liburan. Walaupun sejak pandemik itu, Hmm. ya mereka tidak bisa datang ke Norwegia karena Norwegia itu tertutup buat pendatang. Kalau untuk budaya sendiri, bagaimana apa perbedaan antara budaya Norwegia dengan Indonesia yang paling bisa terlihat perbedaannya menurut Bang Todung sendiri? Ya, buat saya sih satu sebetulnya. Norwegia ini sangat apa ya? Sangat punctual, ya, sangat disiplin, tepat waktu, Hmm. ya. Di sini mereka kalau kita janji jam 10 pasti datang sebelum jam 10, ya. Kalau kita janji ketemu ya di satu tempat ya dan ingin minum ya, makan di sini ya. Ya, mereka tuh biasanya selalu karena sikap apa ya, individualismenya cukup tinggi, ya selalu bayar sendiri misalnya. Hmm. Kita di Indonesia kan kalau kita undang teman kita makan, ya kita pasti akan bayarin teman kita. Ya. Hmm. Nah, hal-hal semacam ini ya terlihat ya karena ini di masyarakat yang apa ya, masyarakat Eropa, Amerika yang memang seperti itu. Jadi sifat komunalnya itu agak uh, tipis ya, ketimbang sikap komunal bangsa Indonesia. Kalau kita ini kan kumpul orang ngumpul ya asal makan. Ya. Hmm. Kita juga bisa bilang ya dalam zaman sebelumnya ya
itu alon-alon asal kelakon. Pokoknya ya nggak perlu tergesa-gesa. Ya mereka di sini ya itu kerja dengan sangat tergesa-gesa, ya ingin cepat. Ya. Nah mungkin itu karena pengaruh iklimnya. Pada musim dingin kan orang mesti jalan cepat. Kalau nggak dia kedinginan di luar. Jadi ya ini membuat mereka itu terbiasa dengan jalan cepat. Kita menikmati matahari selama 12 bulan. Jadi tidak ada insentif untuk ngapain sih jalan cepat-cepat. Ya kita nikmati aja matahari. Makanya kalau musim panas di sini mereka semua berlomba-lomba keluar rumah. Menikmati matahari, pergi ke pantai. Ya kadang-kadang ya ini ada pantai pantai mereka yang betul-betul bertelanjang tanpa busana, ya. Dan itu ya hanya bisa dilakukan oleh orang di sini, ya. Orang-orang seperti yang datang dari Indonesia belum tentu mau masuk ke pantai seperti itu. Oke, ya memang perbedaan ini kalau dibandingkan negara-negara lain memang Indonesia terkenal dengan budaya santai ya kalau kita bisa katakan ya Bang Todung. Nah Bang Todung sendiri perasaan rindu dengan tanah air seperti apa saat ini? Terakhir pulang kapan nih Bang Todung? Saya pulang itu terakhir itu bulan Juni kemarin, ya menjelang pandemik di Indonesia itu meningkat. Ketika ada varian Delta, ya, saya pulang 3 minggu, ya, sebab sudah 1,5 tahun saya tidak bisa pulang ke Indonesia selama pandemik. Nah, jadi kemarin saya ada acara, ya, ada pekerjaan, ya saya pulang dan ya itu mengobati kerinduan ya selama 1,5 tahun karena saya bisa ketemu dengan cucu, bisa ketemu dengan anak, bisa ketemu dengan menantu, bisa ketemu dengan teman-teman ya. Dan ya cukup menyenangkan walaupun suasananya Jakarta sangat mencekam sih waktu itu. Karena semua orang ketakutan akan COVID. Ya. Jadi ya mesti sangat hati-hati ya. Walaupun saya tentu senang ya. Nah kalau ditanya ya kerinduan saya terhadap Indonesia tentu banyak ya. Saya ini hobinya makan di orang Batak nih saya nih. Ya. Orang Batak itu makannya di mana-mana ya kan. Jadi setiap kota saya tahu tempat makan yang enak di Indonesia. Nah, makanan yang enak-enak seperti inilah yang kita tidak bisa nikmati di Norwegia atau di Islandia. Nah, pengen makan sop buntut yang enak, pengen makan gudeg yang enak, ya kan? Pengen makan ya sate kambing yang enak. Ya bukan berarti di sini tidak ada sih, karena di sini kan ada 1.400 orang Indonesia yang ada di Norwegia dan Islandia. Nah selalu mereka tuh bikin masakan Indonesia. Tapi makan tempe di sini kan tidak sama dengan makan tempe di Jogja. Ya, makan pecel, gado-gado di sini ya belum tentu sama dengan di sana. Sama dengan makan bakso di sini. Jadi ya paling buat saya yang paling inginkan adalah ya makan makanan Indonesia yang enak ya. Pengen makan di rumah makan Padang. Tapi kan di sini tidak ada restoran Indonesia. Ya. Jadi ya mesti masak sendiri.